Kita dididik untuk menjadi pemimpin yang amanah. Oke. Jadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang disiplin, pemimpin yang tahu menghargai bahwa jabatan itu suatu kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali jumpa kita bincang inspiratif pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus hari ini dapat kehormatan bisa silaturahim dengan Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Laksamana Pertama TNI Dr. Haji Muhammad Faisal Manap, SE MM MCDO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Laksamana? Sehat sekali, Alhamdulillah. Adinda. Saya bawanya Kanda ya, Kanda Haji lebih enak. Lebih enak manggil Kanda Adinda. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kita dikasih tempat ataupun waktu. Terima kasih banget nih Kanda Haji. Ya, terima kasih Adinda. Ya, baik, langsung saja sedikit mungkin memperkenalkan diri tentang diri Kanda Haji. Dari mana pendidikannya dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Adinda kesempatan yang diberikan kepada kami pada malam hari ini untuk diskusi terkait tentang diri saya. Iya, silakan. Saya tadi sudah sampaikan bahwa saya Laksamana TNI Dr. M. Faisal. Sebenarnya saya orang tua itu berasal dari Palembang. Palembang. Cuman orang tua itu kan dia kan TNI Angkatan Darat dan Angkatan 45. Jadi dia dinas itu keliling Sumatera Selatan. Baik. Ya. Di Palembang itu tempat, artinya di Kodam Sriwijaya, tetapi dia pernah menjadi Komandan Kodim di Lahat, Komandan Kodim di mana, dan terakhir beliau itu menjadi Komandan Kodim di Rejang Lebong, Curup. Curup ya? Iya, dan pensiun tahun 1974. Nah, akhirnya ya saya walaupun lahir di Palembang, besarnya itu di Rejang Lebong, Curup itu. Oke. Disitulah saya sekolah TK, SD, SMP sampai SMA. Oke. SMA saya lulus tahun 1983. Waktu itu kebetulan atas izin Allah lah saya dapat diterima masuk Akabri Angkatan Laut pada waktu itu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sejak itu saya bersekolah di Magelang dan kemudian pindah ke Surabaya. Nah, di Surabaya saya mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1987 dan akhirnya saya lulus berkarir sebagai perwira Angkatan Laut. Nah, sejak itulah saya bekerja sebagai perwira Angkatan Laut. Ya, pengalaman saya ya dinas di kapal perang, kemudian saya ikut bergabung di pasukan kata gitu. Nah, karir saya di pasukan kata mulai dari Komandan Peltonah bareng Kopi sampai Komandan Satuan Pasukan Kata Armada Barat, kemudian Komandan Pasukan Kata Armada Timur. Dan pada itu juga saya berkarir mendapat kesempatan sekolah sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri? Iya. Kanda ya? Iya, jadi saya mohon maaf ya. Artinya pada tahun 1994 saya dapat kesempatan sekolah pasukan kata di Australia. Iya. Jadi pada waktu itu saya orang Indonesia yang pertama yang pernah sekolah di pasukan kata di Australia pada waktu itu. Alhamdulillah, amazing itu. Amazing. Inspiratif jadi, itu. Iya, waktu itu mungkin karena pasukan kata Australia kan agak rahasia sekolahnya, tapi ada kesempatan dibuka pada waktu itu dan kita ada orang pertama yang sekolah waktu itu. Kemudian diikuti oleh beberapa perwira, hanya 5 perwira. Yang sekolah kemudian ditutup sampai sekarang tidak buka lagi sekolahnya. Dan saya juga pernah sekolah pasukan kata di Amerika juga, dan berbagai negara kita melaksanakan latihan dan kerjasama latihan pasukan kata. Jadi sepanjang karir saya lebih banyak di lapangan, artinya kerja di pasukan khusus Angkatan Laut pasukan kata itu, sampai pangkat kolonel saya. Ya. Dan terus berkarir setelah itu saya sekolah Lemhanas di di Amerika pada tahun 2012, kemudian kembali dan berdinas di Kementerian Pertahanan. Jadi Direktur Bela Negara selama 4 tahun. Waktu zamannya Bapak Jenderal Purnawirawan Ria Mizat Yakudu sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan beliau. Saya jadi Direktur Bela Negara. Nah, saat ini saya berdinas di Universitas Pertahanan sebagai dosen dari Strategi Pertahanan Laut. Baik, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah Masya Allah. Nah, tentunya Kanda, tadi kan saya dengar dari Palembang ya. Iya. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo betul. Ngomong Palembang apa kita kan? Iya, jadi bercampur dikit ya. Campur dikit ya. Iya, campur dikit Palembang. Iya, baik. Jadi Kando nanti kan sudah tentang pendidikan. Tentunya kan
sampai karir saat ini kan tidak gampang. Iya. Tentunya sahabat-sahabat di rumah kan ingin tahu juga para pemirsa, masyarakat untuk memperjuangkan itu kan pasti ada kiat-kiatnya, suka dukanya dulu mungkin disampaikan nanti silakan. Jadi memang perjuangan kita untuk bisa masuk Akabri pada waktu itu, aku juga terkejut kok bisa diterima pada waktu itu kan. Sampai itu juga ya? Iya. Jadi pada waktu itu hanya beberapa orang yang waktu itu tes, ya nggak banyak sih, 219 orang, tapi yang diterima hanya 3 orang pada waktu itu kan, mewakili Provinsi Bengkulu. Itu membuat aku juga surprise pada waktu itu. Tapi aku yakin betul karena pada waktu aku bersekolah SMP, SMA itu saya bersekolah di Palembang, pada waktu sempat di Palembang. Karena jauh sekolahnya dari rumah waktu itu, ya agak situasi tidak memungkinkan, harus jalan kaki sekolah pada waktu dulu itu. Kan masih berjalan, jalan kaki. Aku zaman aku jalan kaki juga untuk kaji. Iya begitu. Dari lorong kulit ke Sekip ujung itu kan jauh kan. Jadi harus berangkat jam 3:30 atau jam 4 pagi gitu kan. Itulah yang mungkin membuat kekuatan hati dan iman dan mental kita pada waktu itu terlatih waktu itu. Sehingga pada waktu tes di Akabri, ya memang kesiapan fisik kita mungkin udah teruji juga karena latihan sering jalan kaki itu. Dan waktu itu ya memberikan kemampuan mental dan semangat juga untuk dan akhirnya alhamdulillah diterima. Masuk ya, jadi di Akabri ya waktu itu. Jadi memang kiat-kiat kita memang sangat tergantung bagaimana kita menerima pendidikan, kemudian latihan-latihan dari orang tua. Karena juga pada waktu saya masih kecil juga, saya masih ingat betul ibu saya pada waktu itu subuh-subuh jam 4 pagi sudah dibangunkan. Kita disuruh suruh berangkat ke masjid untuk sembahyang subuh sama-sama gitu kan. Di masjid kita juga belajar ada Kiai Ustaz Haji Ramli namanya, itu mengajarkan kita tentang fikih, tentang agama Islam lah gitu. Dan itu sangat penting sekali menurut kami yang kita dapat pada waktu masih kecil. Masya Allah, inspiratif sekali ya. Nah tentunya Kak Kanda Haji kan tadi kan sudah cerita panjang lebar tentang pendidikan, suka duka. Tentunya kan ada yang mendukung, yang memotivasi. Siapa yang paling luar biasa mendukung karirnya Kanda? Jujur saya katakan adalah ibu. Ibu saya itu seorang ibu rumah tangga yang kebetulan saya ini anak nomor 9 sebenarnya. Masya Allah. Masih punya adik 2 lagi, jadi 11. Masih ada 11 ya? Dan ibu itu betul-betul mendidik kita menjadi anak-anak yang betul mandiri. Yang saya sampaikan pagi kita dibangunkan, suruh berangkat ke masjid, dan ibu sendirian waktu itu. Artinya walaupun ada pembantu, tapi tidak seperti sekarang kan. Kita memang betul diurus sama ibu. Dan ibu memang mungkin karena istri tentara juga, jadi begitu disiplin mengajarkan kita anak-anak gitu. Itu yang memberikan inspiratif yang begitu besar kepada kita semua. Ibu ya, saudara ibu. Jadi kekuatan spirit beliau, doa beliau. Betul. Karena memang kan ini inspiratifnya yang Kanda. Kan dalam hadisnya itu kan ketika Rasulullah ditanya siapa yang pertama kali dihormati. Yang pertama adalah ummi, yang kedua adalah ummi, yang ketiga adalah ummi, baru ayah. Artinya orang tua itu segala-galanya, dan dia akan berkorban untuk anaknya, apapun akan dikorbankan untuk anak. Masya Allah. Barakallah. Ibu. Ummi. 3 kali kalau gitu. Bapak sekali baik. Dan tidak salah ya, dari inspiratif kita ibu. Betul, tapi memang ibu. Ibu itu besar sekali pengaruhnya dengan kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, baik, tentunya selain itu kan Kanda kan masih aktif ya di TNI. Ini kan di 2020 akhir kan ada pilkada. Salah satu kandidat Bupati Curup ini Kanda. Insyaallah. Ada tertarik ke situ, motivasinya apa? Jadi ini Adinda ya. Tadi aku cerita bahwa sebenarnya perjalanan karir aku sebagai perwira TNI sudah cukup panjang lah gitu. Artinya dari Taruna aja aku sudah mendapat kesempatan untuk keliling dunia pakai kapal Dewa Ruci pada waktu itu. Bayangkan Taruna itu kita baru lulus SMA ya. Jadi sudah dapat pengalaman begitu besar. Aku sangat berterima kasih dengan Angkatan Laut pemerintah. Kemudian setelah itu aku bekerja, berkarir, dan kesempatan berkali-kali berangkat ke luar negeri sekolah, bertemu dengan teman-teman dari luar negeri, pengalaman begitu banyak. Sampai berapa kali aku dikirim mewakili Indonesia juga di luar negeri ya, untuk membawa nama Indonesia, dan alhamdulillah lah, banyak sekali prestasi yang aku dapat itu. Artinya kesempatan ini luar biasa. Dan dari pengalaman-pengalaman yang aku dapat bekerja di seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri, aku melihat tentang keadaan pembangunan daerah atau kota ya, di tempat-tempat yang kita datangin itu. Dan aku terpikir, karena setiap tahun juga kan aku kadang-kadang pulang ke Curup kan. Ke Curup ya? Lebaran tuh pulang ke daerah ini. Aku melihat
dan membandingkan kota-kota yang pernah aku datangi dengan daerah Rejang Lebong atau kota Curup itu, kenapa kok kurang begitu pembangunannya agak tersendat-sendat lah begitu. Padahal daerah-daerah lain yang kita datangi itu begitu cepat perkembangan pembangunannya, ya kan. Pemerintahannya juga begitu bagus, gitu. Artinya bagaimana budaya pemerintahannya dan lain sebagainya, masyarakat sejahtera sebenarnya. Jadi terpikir pada waktu itu dalam pikiran aku. Aku sudah jauh berkarir bekerja di tempat lain, tapi belum pernah sekalipun aku mengabdi kembali ke daerahku. Nah, itulah yang membuat aku terpanggil untuk kembali ke daerah untuk mencoba ikut pilkada pada tahun 2020 ini. Ya. Dengan dengan insya Allah dengan modal pengalaman yang selama ini yang kurasakan, yang kupelajari, ya, ilmu yang kupunya, aku mencoba untuk membangun daerahku kembali. Jadi itu ya, pasti. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Ya, kembali ke daerah untuk membangun daerah. Paling tidak sama dengan kota-kota yang pernah kuliah di kota-kota lain dan negara lain. Artinya kan Kanda Haji kan sudah skup nasional, sudah keliling. Insya Allah. Sampai internasional juga sudah jalan, sudah keliling juga. Ya. Artinya motivasi dari Kanda tadi bagaimana daerah kita ini, asal kita ini, pacak majunian. Harus. Setuju aku. Jangan daerah wong bae yang maju. Orang lain bisa maju bagus kotanya dan kita harus minimal sama dengan kota lain. Ya, dan itu menurut aku sangat tergantung kepada pemimpinnya, gitu kan. Pemimpin bagaimana pemimpin di daerah itu mampu untuk membangun daerahnya. Gitu. Baik. Nah, baik, terkait itu juga kan tentunya kan ada kapasitas tertentu yang Kanda persiapkan. Nah, program Kanda yang akan Kanda sampaikan ke masyarakat nanti seperti apa? Tentunya kan akan diketahui oleh masyarakat Curup khususnya. Silakan Kanda. Ya, jadi gini Adinda. Jadi pertama kali aku merasa dari pengalaman aku bekerja sebagai TNI selama ini bahwa keberhasilan suatu daerah itu sangat tergantung pemimpinnya. Pemimpinnya. Kalau pemimpin itu baik, bupati itu baik, artinya baik dalam segala hal ya, kepemimpinannya dan lain sebagainya, tentunya daerah juga baik, ya. Dan aku sebagai TNI tentunya modal aku cuma satu. Karena begitu aku lulus Akabri, kita dididik untuk menjadi pemimpin yang baik selama 4 tahun di Godok. Setelah itu ada sekolah lanjutan perwira pertama, perwira kedua, Sesko, Lemhanas, itu sekolah pemimpin semua. Kita dididik leadership, kita dididik untuk menjadi pemimpin yang amanah. Jadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang disiplin, pemimpin yang tahu menghargai bahwa jabatan itu suatu kehormatan yang tidak boleh dimain-mainkan. Itu yang diajarkan kepada kita sebagai anggota TNI untuk bekerja menjadi pemimpin yang baik. Saya pikir itu pertama yang jadi modal aku untuk mencoba memimpin daerahku sehingga betul-betul bisa menjadi pemimpin yang amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat bahwa budaya kerja di daerah itu, artinya sistem pemerintahan itu juga harus dirubah. Karena tidak akan mungkin seorang pemimpin atau bupati itu semangat gitu ya untuk membangun daerahnya. Tetapi kalau staf-stafnya, ya mungkin boleh dikatakan sekdanya, mungkin kepala dinasnya dan lain sebagainya, dia mungkin biasa-biasa saja. Paling tidak mereka juga harus punya semangat dengan bupatinya untuk membangun daerahnya. Oleh karena itu konsep kita yang kedua nanti adalah bagaimana kita mampu membangun sumber daya manusianya. SDM-nya dulu. Jadi membangun potensi sumber daya manusianya. Jadi yang duduk di jabatan-jabatan di bawah kita tadi sebagai perangkat gitu namanya daerah nanti harus begitu orang yang terpilih. Ya, kita harus hargai jabatan itu, tidak boleh jabatan itu dimainkan. Artinya mainkan begini, artinya kita hargai jabatan itu misalnya dengan materi, tidak boleh gitu. Karena itu suatu kehormatan. Jadi sehingga siapapun orang yang terbaik boleh duduk di jabatan itu. Ya, tidak boleh kita pilih karena itu saudara saya atau saudara si B, tidak boleh. Karena kita akan memimpin dengan sungguh-sungguh. Artinya kita mulai dari SDM yang betul-betul sungguh-sungguh untuk bekerja dengan baik, amanah dan bertanggung jawab. Amanah tadi tidak boleh bermain-main. Kalau kita sudah mencoba bermain-main dengan jabatan misalnya begitu, tentunya pejabat-pejabat di bawah kita juga akan bermain-main dengan jabatannya. Dan ini menjadi penting sekali, kunci untuk suksesnya pembangunan suatu daerah. Nah, setelah kita menempatkan orang-orang terbaik nanti di jabatan-jabatan itu, baru kita mulai bekerja. Karena belum tentu mereka yang duduk di jabatan itu sesuai dengan kompetensi kerjanya. Misalnya orang terbaik, pengalaman kerjanya, pendidikannya, tapi dia bisa bekerja dengan baik, belum tentu juga. Oleh karena itu kita betul-betul akan melihat selain kompetensi kerja, pengalaman pendidikan, dia juga harus punya kemampuan kerja yang baik dan cepat. Cepat itu artinya apa? Cepat dan tepat. Karena begini, saya melihat daerah kita Rejang Lebong ini sudah banyak sekali ketinggalan dari daerah lain. Ya, Kepayang misalnya tetangga sebelah, Lubuk Linggau, Lebong udah maju. Jadi kalau kita kerja biasa-biasa juga tidak mungkin kita bisa ngejarnya. Oleh karena itu harus kerja betul-betul sungguh-sungguh dan cepat kerjanya. Jadi sumber daya manusia. SDM. Yang kedua, yang berikutnya itu adalah kita lihat apa menjadi potensi dari sumber daya alam kita yang ada. Sumber daya alam ya. SDA-nya sekarang. Iya, sumber daya alam.
Karena kita untuk membangun daerah kita itu harus melihat potensinya. Gitu. Baik. Nah, daerah kita itu Kebetulan Rejang Lebong itu adalah daerah yang di pegunungan, Oke. perkebunan. Dulu bagaimana Belanda dulu yang sudah mengadakan perkebunan berhasil kopi di sana dulu. Terkenal gitu. Terkenal, ya gitu kopi, kemudian gula aren, luar biasa. Agronya dulu, ya. Agronya juga ya, sayur mayur Sayur segala mayur. macamnya gitu. Nah, dan lihat kopi itu yang dihasilkan kalau tidak salah itu dalam satu tahun itu 700.000 ton. 700.000, Masya Allah. Dan itu kita tahu bahwa kopi itu bisa laku di seluruh dunia karena setiap kali kita keliling dunia pasti ada kopi yang dinikmati gitu kan. Artinya kopi ini bisa laku di mana, Bay? Di mana-mana saja ngopi itu lah. ya. Artinya Ngopi saja. ini berharga. Nah, selama ini kopi ternyata hanya dijual ke tetangga sebelah, misalnya ke Lampung yang padahal kopi ini bisa diharga lebih tinggi kalau kita tepat menjualnya di mana. Oleh karena itu, peningkatan ekonomi. Oleh karena itu, kan hampir sebagian besar daripada rakyat Rejang Lebong ini petani kopi. Kalau kita berhasil menaikkan harga kopi ini, sudah pasti akan menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi kita harus punya strategi bagaimana bisa mengelola kopi itu dengan baik dan kemudian mutunya bagus sehingga bisa laku dijual ke luar negeri misalnya. Betul, diekspor. kualitas ya. Sekarang ini Adinda menjual barang ke luar negeri ekspor atau impor itu gampang sekali. Anak-anak muda dia pakai gadget aja bisa beli dari luar negeri. Potensi medsos ya. Iya, medsos. Nah, pemerintah harus mampu untuk bisa menyiapkan komoditi utama kita kopi ini. Belum lagi bicara tentang gula aren. Gula aren tuh namanya kalau kita misalnya duduk di warung kopi di luar negeri, kita disiapkan gula putih dengan gula merah ya. Oke. Ya white sugar atau brown sugar. Brown sugar itu gula aren itu. Gula aren gitu tuh ya. Gula aren kata kita tuh. Dan ini Iya. luar biasa daerah kita menghasilkan gula aren. Okay. Nah, kalau kita bisa membuat dan mengemasnya dan bisa diekspor ke luar negeri luar biasa. Lapangan pekerjaan bisa dibangun dengan membuat pabrik dan ternyata juga akan kesejahteraan masyarakat, nilai ekonomisnya juga begitu tinggi akan mensejahterakan masyarakat. Ini strategi kita nanti. Kemudian tidak lupa juga Rejang Lebong itu punya potensi alam yang indah sekali. Oke, destinasi pariwisata, jangan lupa itu. Oke. Ada gunung itu. Ada gunung yang ada danaunya. Masya Allah. Ada vulkanonya, ada gunung berapinya, ya tuh. Dan luar biasa. Nah, itu akan menjadi salah satu tujuan wisata yang akan bisa kita angkat luar biasa. Tetapi sekali lagi, strateginya tadi, kita kalau menyiapkan tujuan wisata daerah kita itu untuk siapa? Apakah untuk domestik atau untuk luar negeri? Tentunya kan konsepnya beda-beda. Kalau kita mampu untuk mendatangkan orang luar negeri di daerah kita, tentunya artinya infrastruktur daripada pariwisata juga harus kita bangun sesuai dengan standar luar negeri dan lain sebagainya. Dan jadi saya pikir ini pasti akan bisa kita lakukan dengan belajar melihat daerah lain yang maju, ya kan? Daerah lain yang bisa menyiapkan daerahnya lebih baik lagi untuk tujuan wisata dan lain sebagainya. Saya pikir itu semua nanti akan bisa kita lakukan kalau pertama kali niat kita adalah memang betul-betul sebenarnya untuk membangun daerah kita yang kita cintai. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Insya Allah ya niat kita kan baik gitu. Alhamdulillah. Baik, tentunya yang selanjutnya kan terkait ini kan Anda kan TNI aktif. Iya. Ini kok galak itu. Mungkin ada juga yang sampaikan, artinya kan secara politik, mungkin ada izin-izin tertentu. Oh iya. Memang juga. sebenarnya begini, TNI Polri itu tidak boleh berpolitik praktis. Ada aturannya. Ada aturan ya. Aturan. Kan? Tetapi TNI itu boleh untuk mengikuti pilkada asal dia secara dinas izin kepada satuan TNI-nya. Kebetulan saya sudah melalui proses itu dan Panglima TNI yang diwakili oleh Asper sudah memberikan surat kepada kami untuk mengizinkan kita ikut tahapan-tahapan pilkada. Ini yang kami lakukan. Tentunya nanti sesuai dengan peraturan KPU, itu nanti pada saat kita mulai terdaftar di KPU mendaftarkan diri, saat itulah proses kita untuk pengunduran diri kita mulai nanti. Jadi ada prosesnya, dikasih waktu 60 hari kita untuk menyerahkan surat keputusan pengunduran diri kita. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang sudah diatur oleh peraturan KPU. Iya, undang-undangnya ya. Iya, sebenarnya. Ada contoh juga kan. Iya, betul. Wilayah lain ya. Betul. Jadi, nah, terakhir ini kan, tentunya kan ada inspiratif yang Anda ingin sampaikan terkait masyarakat Curup atau Rejang Lebong. Silakan kan. Nah, jadi pesannya saya kepada seluruh masyarakat, karena saya juga kebetulan masyarakat Rejang Lebong, jadi kita harus punya semangat yang pertama, semangat untuk membangun daerah kita. Itu yang pertama kali. Semangat itu tidak hanya dari pemerintah atau pemerintahannya atau dari bupati dan semua termasuk perangkatnya, tetapi seluruh masyarakat Rejang Lebong harus punya semangat untuk membangun daerah kita menjadi lebih baik lagi, menjadi Rejang Lebong yang hebat. Rejang Lebong yang hebat itu adalah Rejang Lebong yang sudah tidak bisa ditulis dengan kata-kata lagi, hanya satu kata hebat. Banyak sekali yang harus kita bangun. Kita tidak hanya membangun daerah kita infrastruktur atau misalnya sumber daya alam pertanian perkebunan, tetapi juga manusianya juga harus kita rubah. Jadi budayanya. Kenapa? Karena untuk menjaga lingkungan kita,
ya untuk memelihara semua apa yang kita hasilkan di bumi harus dilakukan oleh manusia-manusia yang memiliki kualitas yang bagus. Kualitas ya. Kualitas mana, oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia juga itu akan menjadi tujuan utama kita dalam rangka membangun jangka panjang seutuhnya. Sekali lagi ya, kita harus sadar bahwa saat ini kita harus mampu untuk melakukan yang terbaik untuk daerah kita sendiri. Itu harus menjadi kiat kita yang pertama kali. Ya. Cukup mungkin itu. Ada lagi? Cukup. Oh, jadilah ya. Dikit jadilah. Itu sudah sangat mewakili inspiratif dari Kanda kita. Terima kasih. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cita-cita Kanda Faisal Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah betul-betul maktubkan terpilih menjadi pemimpin wilayah Curug dan Rejang Lebong, insyaallah. Amin. Terima kasih doanya. Doa Kanda, kami juga didoain juga. Sama-sama, kami sangat terima kasih doanya. Baik. Demikian dah bincang inspiratif pada hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi tentunya segala harapan kita, khususnya beliau, Kanda kita, Allah kabulkan, dan tentunya Allah ridho terhadap rencana beliau. Amin. Karena membangun wilayah dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hari jumpa kita bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih ya Dinda. Alhamdulillah.